Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang obat-obatan yang termasuk doping dan efek pemakaiannya. Untuk itu, eh, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Bagus Prasetyo, NIM 62114191051. Saya Makna dari Smoothie, 6211 Sedangkan saya sendiri, Muhammad Azam Ayasi, nomor induk mahasiswa 62114190053. Untuk pertama, apa itu doping? Doping adalah penggunaan obat-obatan yang berguna untuk meningkatkan performance dalam berolahraga. Berakar kata dop yang digunakan suku asli di Afrika Selatan untuk nama minuman beralkohol yang mereka pakai dalam upacara dan sadansi. Menurut UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Mengapa penggunaan doping dilarang? Penggunaan doping dilarang dalam olahraga karena memanipulasi performa seorang atlet. Dengan demikian, dapat merusak fair play dalam olahraga. Tidak hanya di Indonesia saja, pelarangan penggunaan doping berlaku di seluruh dunia. Alasan pelarangan doping IOC atau International Olympic Committee tahun 1990, adapun alasan pelarangan doping yaitu dikarenakan dua alasan yang kuat, yaitu alasan etis dan alasan medis. Yang pertama adalah alasan etis. Hal ini sangatlah jelas penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Dan dua, alasan medisnya yaitu membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami kebiasaan dan ketagihan serta ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwa seperti kasus yang pernah terjadi kurun waktu tahun 1967, yaitu kematian atlet balap sepeda, sepak bola, dan tinju setelah mengonsumsi obat-obatan doping. Alasan yang memungkinkan seorang atlet menggunakan doping yaitu satu, karena ambisi untuk menang dalam jagat olahraga, baik kebanggaan diri sendiri, keluarga, maupun negara. Lalu yang kedua adalah aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran, ditambah lagi apabila lingkungan memberikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan sosial individu, yaitu kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respon di masyarakat berupa cacian, kritikan, amukan, bahkan kemarahan. Lalu yang keempat adalah kurangnya informasi tentang bahaya doping bagi diri sendiri maupun orang lain. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Alasan yang kelima yaitu ketatnya persaingan. Yang keenam, komersialisasi. Para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obatan dari produsen. Alasan ketujuh, propaganda. Persaingan merebut bonus merupakan salah satu pendorong bagi atlet untuk menang, sehingga menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping. Alasan terakhir, frustasi karena latihan yang dilakukan tidak kunjung membuahkan prestasi. Adakah peran pemerintah dalam menanggulangi penggunaan doping? Banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus doping di Indonesia. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. Departemen Pendidikan Nasional membentuk Lembaga Anti Doping Indonesia, Jumat 6 Agustus 2004 di Jakarta. Lembaga tersebut independen dan terdiri atas profesional seperti dokter dan ahli hukum. Dalam hal ini, LADI tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada atlet yang terbukti positif doping. LADI hanya memberikan analisis sampel, sedang sanksi diberikan oleh induk olahraga yang bersangkutan.
Untuk mengurangi dan menghindari doping, jalan yang dapat ditempuh ada dua, yaitu menyebarluaskan pengertian tentang efek buruk doping bagi tubuh dan memberikan sanksi-sanksi yang sangat berat bagi pemakainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsyanda. Yang selanjutnya ini ada macam-macam obat doping dan efek penggunaannya. Hasil dari situs resmi World Anti-Doping Agency ada 6 kategori zat atau substans yang dilarang penggunaannya dalam olahraga, yaitu saat kompetisi ataupun luar kompetisi. Kategori zat pertama adalah ini agen anabolik, termasuk agen anabolik steroid atau AAS. Steroid anabolik adalah obat yang meniru efek testosteron, hormon yang berperan dalam pembentukan otot pria. Dalam dunia medis, zat anabolik steroid digunakan pada beberapa kondisi kelainan hormon seperti delayed puberty atau pada pasien-pasien kanker yang mengalami kehilangan massa otot karena penyakitnya. Kategori kedua ini adalah hormon peptida, growth factor, dan zat yang berkaitan. Termasuk di dalamnya adalah agen pembentuk eritrosit atau sel darah merah. Pada kondisi medis, obat ini digunakan untuk pasien yang membutuhkan stimulasi pembentukan sel darah merah. Misalnya pada pasien gagal ginjal. Dalam kasus doping, obat ini digunakan untuk menambah jumlah sel darah merah yang menyangkut oksigen dalam tubuh. Namun, jika EPO diproduksi secara tidak alami menyebabkan darah menjadi kental dan pekat, sehingga akan mengakibatkan penyumbatan pada sirkulasi darah bagi jantung. Lanjut yang ketiga, kategori ini adalah obat golongan beta 2 agonis. Misalnya ini ada salbutamol, formoterol, dan terbutalin. Ini contoh obatnya. Pada kondisi medis, obat golongan ini digunakan untuk terapi asma dan penyakit paru, obstruksi kronis. Sedangkan pada kasus doping, obat-obat ini dimaksudkan untuk membuka jalan nafas. Jadi dapat meningkatkan performa pernapasan. Kasus yang menggunakan obat ini untuk terapi asma dan PPOK harus mengisi formulir khusus untuk mengklarifikasi pada saat pemeriksaan doping. Jika obat tersebut dikonsumsi baik secara oral maupun injeksi sehingga terus beredar dalam darah, maka akan mengakibatkan efek anabolik, yaitu peningkatan massa otot tanpa disertainya lemak. Namun bahayanya jika obat tersebut selalu dikonsumsi untuk pembentukan otot, akan menimbulkan efek serius seperti jantung berdebar, insomnia hingga tremor. Dan kategori keempat ini ada modulator hormon dan metabolik. Contohnya ini ada tamoxifen, lestrozole, exemestane, aromacin. Ternyata pada kondisi medis, obat-obatan tersebut digunakan untuk terapi kanker payudara. Namun pada kasus doping, efek supresi estrogen dari obat-obatan inilah yang dimanfaatkan. Efek ini dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan fitur maskulin pada atlet wanita. Atlet pria juga menggunakan doping golongan ini, yaitu mengurangi efek ginekomastia atau pembesaran payudara pada pria. Karena penggunaan doping ini golongan anabolik steroid tadi, jadi agar tidak menimbulkan efek dari obat golongan satu tadi. Selanjutnya ini ada kategori kelima, obat diuretik seperti furosemid, hidrochlorothiazide, spironolactone. Pada kondisi medis, obat-obatan ini digunakan pada beberapa kondisi yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah.
Misalnya pada kasus gagal jantung atau hipertensi, obat-obatan ini bekerja menginduksi pengeluaran air melalui urin. Pada kasus doping, obat-obatan golongan ini digunakan untuk mengurangi bobot badan dan membuang sisa-sisa obat doping lain lewat urin, sehingga tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan. Nah, kategori lain yang disebut kategori SO oleh WADA mencakup semua zat yang belum memiliki izin edar atau non-approved substance, misalnya obat yang masih berada dalam tahap pengujian. Oke, terima kasih atas perhatian dan perkenaan untuk melihat presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.